pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan sejawat seperjuangan dari guru olahraga Kecamatan Pangkalan Susu. Di sini saya mengikuti program CGP Angkatan 10 Kabupaten Langkat. Ya, saya sudah melakukan pendidikan beberapa bulan ini. Jadi maksud saya itu apa yang saya dapatkan dari CGP, saya mau mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru sekalian, yaitu mengenai diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, mengenai budaya positif. Berarti di sekolah itu kita harus membiasakan ya hal-hal yang positif dari hal yang terkecil. Kemudian kita lanjutkan. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Ya. Selama ini mungkin ya kita Bapak Ibu untuk mengajar murid di sekolah itu mungkin dengan keinginan kita menuntut murid agar bisa seperti ini, harus bisa seperti ini. Nah, itu tidak lagi Bapak Ibu ya. Nah, untuk perubahan paradigma belajar yang baru itu kita menuntun ya, menuntun murid-murid kita mengenai apa bakat minat mereka. Ya, di situ kita tuntun agar minat bakat mereka itu bisa berkembang dengan baik. Itulah dia pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologinya, model untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu pertama, beriman bertakwa ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apalagi kita mengajar di SD, itu yang paling utama kita membentuk akhlak dari murid-murid kita. Kemudian yang kedua, kebinekaan global, ya, budaya-budaya yang positif itu harus kita terapkan di sekolah kita. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bukan hanya sekedar bergotong royong kita sama-sama mengutip sampah, bukan seperti itu ya, tapi kita berkolaborasi, bekerja sama. Bisa kita sama anak murid kita bekerja sama, ya, bisa dengan kepala sekolah, seperti itu. Kemudian kreatif, ya. Nah, kreatif, apalagi kita guru-guru olahraga, ya.
mungkin sarana prasarana kita kurang untuk pembelajaran materi yang ada di olahraga. Ya, misalnya bermain bola voli. Ya, mungkin karena lapangannya tidak mencukupi. Nah, itu bisa kita modifikasi mengenai netnya. Bisa kita buat netnya dari bambu. Ya, jaringnya itu bisa kita buat dengan tali, ya, kita ikat seperti itu. Kemudian bernalar kritis, ya. Nah, anak-anak harus bisa memunculkan nalar kritisnya, ya. Yang terakhir mandiri, ya. Anak itu harus mandiri, ya. Jangan misalnya kita tidak datang, ya. Nah, kemudian anak itu tidak belajar. Nah, seandainya kita tidak datang ataupun terlambat, ya, kita harus bisa menunjukkan kemandirian dari anak. Dia bisa belajar sendiri di dalam kelas. Itulah dia. Kemudian next kita lanjutkan. Disiplin positif yang kedua, ya. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ya. Dan jadi kita di sini disiplin positif membiasakan hal-hal yang baik, ya. Misalnya, ya, sebelum belajar kita berdoa, ya. Kemudian pada waktu jam olahraga, ya, kita bisa mendisiplinkan peserta didik atau murid untuk mengikuti pembelajaran olahraga dari awal sampai akhir, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Ya, yang pertama bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia kedua itu kasih sayang dan rasa terima. Ya, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia, ya, yang pertama hukuman, ya, tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk hukuman ini kurang efisien kita terapkan, ya, karena nanti ada dampak-dampak dari hukuman. Nanti dia terlambat 10 menit, kamu nak lari 2 kali kelilingan lapangan,
Nah, itu tidak boleh lagi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ini hampir sama halnya sama hukuman. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi untuk restitusi ini kita memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Misalnya dia telat ke sekolah, kita panggil. Nah, tahu nggak kenapa bisa Bapak panggil kemari? Coba dipikir-pikir. Kan dia berpikir, oh ya Pak, saya tahu saya telat masuk sekolah. Nah, jadi kalau udah telat ke sekolah itu hal yang baik apa hal yang buruk? Buruk Pak katanya. Nah, kalau buruk itu diulangin atau tidak? Nah, jadi seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuatkan kesadaran intrinsik dari dalam hatinya. Kalau hukuman kan hanya cuma sebentar aja dia efeknya. Nanti mungkin berikutnya diulangnya lagi. Karena apa? Karena tidak tersentuh hatinya bahwasannya itu dia telah melanggar peraturan sekolah. Nah, di sini ada posisi kontrol guru, ya, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, ada 5. Nah, di sini contoh dari penghukum, ya. Nah, penghukum itu pasti kita biasanya emosi. Ya, nada suara kita tinggi, ya, bahasa tubuh kita macam berantem misalnya itu ya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kita bisa datang tepat waktu? Nah, itu untuk pertanyaan-pertanyaan penghukuman. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Apa pada saat itu muridnya datang terlambat? Kemungkinan murid marah dan mendendam. Kalau kita mempraktekkan kesalahan murid dengan penyelesaian penghukum, ya, kemudian murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, mungkin karena kesel tadi, ya, bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itulah dia, karena melampiaskan tadi telah dihukum dengan gurunya, ya. Nah, ini untuk yang kedua posisi kontrolnya, yaitu pembuat merasa bersalah. Ya, nadanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak-anak, lesu. Ya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi pertanyaan ibu itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Ya. Nah, bagaimana efeknya setelah kita membuat anak itu merasa bersalah? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah, malah lebih bahaya lagi daripada sikap penghukum, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam. Ya, kalau tadi kan penghukum
pulang sekolah langsung dia melampiaskannya. Tapi kalau merasa bersalah enggak, dipendamnya, ditanamnya di dalam hati. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Ya, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Berarti dalam posisi ini, ya, dia tertutup, ya, menanamkan permasalahannya di dalam hatinya. Tapi kalau penghukum tidak, langsung dia melampiaskan. Udah melampiaskannya udah selesai, tidak ada tersimpan di dalam hatinya. Ya, nah, jadi efeknya itu dia saking mungkin tidak bisa kuat lagi menahan tadi, bisa dia menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya. Lanjut, nah ini kita sebagai teman, ya. Ini mungkin kita untuk sekolah SD yang kita ajarkan, mungkin teman ini bisa kita terapkan, tapi di sini ada dampaknya, ya. Yang pertama itu nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, ya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, kenapa kamu terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, ini dia. Ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, ini termasuk dampak yang positif. Ya, dan cara pendekatan kita, ya. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantungan kepada guru. Kalau kita mengimplementasikan atau menerapkan permasalahan dengan posisi kontrol teman, ya, tergantungan dia pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, ya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Contoh, ya, kita sudah mengimplementasikan dengan posisi kontrol teman. Suatu saat kita tidak datang, tidak datang ke sekolah mungkin karena kita ada perlu atau sakit. Nah, karena ketergantungan dia, ya, Bapak nggak datang, malaslah aku belajar, orang Bapak nggak datang. Nah, jadi seperti itu dia, ya. Nah, tergantungan dia sama kita. Kalau ada kita dia mau belajar, kalau nggak ada kita nggak mau dia belajar, ya. Nah, berarti di sini ada hal positifnya, ya, dan ada juga hal negatifnya. Tapi kalau penghukum sama merasa bersalah tadi tidak ada dampak positifnya, yang ada dampak negatifnya aja, ya. Masih semangat Ibu? Terima kasih. Kita lanjut, ya. Kemudian pemantau, ya. Nah, nada suara datar, bahasa tubuhnya formal, ya. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugasnya itu ketinggalan saya. Iya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu.
Bagaimana perasaan murid diberlakukan seperti ini? Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, jadi dengan kita menanyakan seperti itu, dia langsung tahu konsekuensinya apa. Ya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Ya, jadi ini posisi kontrol memantau. Kita menanyakan, tahu konsekuensinya apabila terlambat? Tahu Pak, saya tinggal pada waktu jam istirahat untuk menyelesaikan tugas saya. Nah itulah dia dah tahu konsekuensinya. Jadi setelah jam istirahat, jangan kita tinggalkan sendiri, tapi kita pantau dia. Ya, memang betul nggak dia mengerjakannya. Kemudian yang terakhir, baru masuk posisi kontrol manajer. Nah, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ya, contohnya tadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid seperti ini? Ya, jadi pemantau ini dia mempunyai masalah dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kita atau bermakna, dia tahu sendiri solusinya apa mengenai permasalahan dia. Nah, disinilah dia. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, ya, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, ya, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan membuat murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Ya, fokus pada murid, bukan untuk pembagian guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ya. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah kita, lebih baik kita mempraktekkan posisi kontrol, bisa sebagai teman, ya, pemantau ataupun manajer. Tapi yang lebih baiknya itu sebagai manajer, ya, karena dengan pertanyaan-pertanyaan kita itu dia akan nimbul rasa tanggung jawabnya, bahwasannya dia itu memang salah. Nah, seperti itu dia. Nah, di sini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu ini posisi kontrol yang mana? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Merasa? Iya, betul sekali Bapak Ibu, merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Iya, benar sekali Bapak Ibu, penghukum. Ya.
Nah, yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa Bapak Ibu, manajer? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Iya, tepat sekali, yaitu manajer. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, demi Bapak Ibu. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Hah? Apa Bapak Ibu? Teman. Tepat sekali. Belum. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit Bapak Ibu sudah mulai mengerti. Nah ini, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Konsekuensi kata kuncinya. Sebagai? Iya, sebagai pemantau. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Keenam, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ya, nah ini keyakinan kelas. Ya, apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Siapa yang kira-kira mau mengutarakan pendapatnya, Bapak Ibu? Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas Bapak Ibu, ya, itu dibuat harus ditaati. Berarti peserta didik dengan terpaksa mengikuti peraturan tersebut. Tapi keyakinan kelas bersama-sama murid kita membuat peraturannya. Jadi memang dari dasar diri dia. Supaya misalnya aku supaya tidak terlambat, berarti membuat keyakinan kelas tepat waktu datang ke sekolah. Berarti itu kan ada rasa tanggung jawab dia. Jadi kita serahkan kepada murid-murid. Apa anak-anak kita membuat keyakinan kelas? Contohnya misalnya kita nih, ya, di pelajaran olahraga, keyakinan kelas apa yang mau kita buat? Ya, yang pertama misalnya memakai baju olahraga, ya, pada waktu jam praktek olahraga. Nggak bawa dia baju, kita panggil. Nah, tahu nggak kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, kenapa Nak? Karena saya sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang Bapak Ibu langgar? Anak-anak langgar, yaitu saya tidak memakai baju olahraga. Berarti memang dari dasar hati dia, ya, dia menyesal atas perbuatannya. Misalnya itu ya. Nah, besok-besok ini kan keyakinan kelas kan kita buat bersama-sama, harus kita taati. Iya Pak, nanti jam pelajaran praktek olahraga ini saya akan memakai baju olahraga. Kemudian yang kedua, misalnya
ya untuk pelajaran olahraga. Melakukan pemanasan sebelum materi dilakukan, ya. Nah, berarti anak-anak itu kan udah tahu. Nah, jadi misalnya udah kita buat itu keyakinan kelas, sepakat kita sama anak murid, lalu kita tempelkan di dinding, biar anak-anak murid mengingatnya. Kemudian yang ketiga, misalnya pelajaran olahraga. Setelah selesai pelajaran praktik olahraga, tidak boleh minum es, ya. Nah, kemudian harus membawa minum dari rumah, air putih, air hangat atau teh manis, tidak boleh es. Misalnya itulah kita buat kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas, saling menghargai, saling tolong menolong. Nah, jadi bukan langsung kita nak peraturannya ini harus kalian taati ya. Itu kan ada keterpaksaan dari mereka. Tapi kalau keyakinan kelas bersama-sama anak murid kita membuatnya, ya. Kira-kira supaya kelas kita aman dan nyaman, apa yang harus kita buat keyakinan kelasnya, nak? Nah, itulah tadi ya. Misalnya saling menghormati, ya, saling menolong. Nah, kemudian kalau jam olahraga tadi seperti saya bilang, memakai baju olahraga pada waktu praktek, ya, seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahannya. Nah, yang pertama, ya, menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya, menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ya. Nah, yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Inilah diseminasi, ya, diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan sampai di sini dulu pemaparan saya. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar seperti biasa. Kegiatan kita apa? Membersihkan sekolah. Iya, membersihkan kelas, di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, tugas-tugasnya udah tahu ya nak ya? Untuk membersihkan kelasnya sama di luar kelas. Ya, udah dibagi-bagi semua ya bagiannya ya, tugasnya. Nah, untuk yang cepat kita lakukan sekarang. Ayo. Ya, kita sekarang, ayo. Udah Pak. Udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Bapak dan santri-santri dan ganteng. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, kita mulai hari ini akan melakukan pembelajaran, ya, atau kegiatan belajar mengajar. Jadi biar kegiatan belajar mengajarnya menjadi tertib,
aman dan nyaman kita betah di kelas, itu Bapak mau nanya, apa yang harus kita lakukan? Ya, boleh Rahel. Bersihkan kelas. Ya, pinter. Ya, membersihkan kelas. Ya, tapi membersihkan kelas itu terdapat pada kesepakatan kelas. Ya. Nah, kesepakatan kelas itu nantinya akan kita kemukakan masing-masing dari kalian. Nanti kalian mengemukakannya, ya, melalui Bapak kasih kertas. Nanti kalian tulis, ya, di kertas ini kesepakatan apa yang kita patuhi, ya. Nah, ini lain halnya dengan peraturan. Kalau peraturan itu yang membuatnya dari Bapak aja, kalian harus mematuhinya. Tetapi kalau kesepakatan kelas ini kita bersama-sama membuatnya, ya. Bisa nak? Ya, jadi ini Bapak bagikan kertas, ya. Nanti kalian tulis kesepakatan kelas seperti apa yang kalian inginkan agar di kelas kita itu menjadi tertib, aman dan nyaman, ya. Ini dia. Jadi ini Bapak buat kesepakatan kelas, bentuk tanggung jawab kita bersama, ya. Jangan sampai dilanggar atau tidak dipatuhi. Nah, sekarang boleh ditulis, ya. Nah, tulis, coba dari hati tulis, ya. Nah, tulis apa yang mau kalian sepakati di kelas kita, ya. 2 aja juga boleh, 2, ya. Kalau sudah selesai ditulis, boleh diantarkan ke depan ke Bapak, ya. Yuk, yang udah siap boleh dikumpulkan ke Bapak. Ayo nak, kumpulkan ke Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo nak, sini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih buat anak-anak Bapak semuanya. Ini kesepakatan kelas, ya, di kelas kita ini. Boleh Bapak bacakan, ya. Pertama dari Rahel, ya, tidak boleh membuli, mengejek-ngejek teman
Sepakat ya kita? Sepakat. Ya. Kemudian datang tepat waktu. Sepakat ya kita? Sepakat. Ya. Jadi ini bukan kesepakatan dari Bapak aja, ya, tapi dari anak-anak Bapak semuanya. Ya, ini keinginan anak-anak Bapak. Jadi harus kita patuhi, ya. Datangnya harus tepat waktu, ya. Nah, kemudian dari Salsa, ya, membuang sampah pada tempatnya. Sepakatnya kita? Sepakat. Kemudian jangan mencoret-coret dinding kelas. Sepakatnya? Sepakat, ya. Kemudian selanjutnya dari Andre, ya, pada waktu jam pelajaran olahraga memakai baju olahraga. Sepakat nggak? Sepakat. Karena pelajaran Bapak olahraga, maka kita harus memakai baju olahraga. Kemudian membawa air minum di rumah. Sepakat nggak? Sepakat. Ya, baik anak-anak. Ya, jadi sudah kita buat kesepakatan kelas kita, ya. Nah, Bapak mohon agar kesepakatan kelas ini, ya, diingat dan dipatuhi, ya. Nah, sampai di sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Gerak, gerak. Hari ini kita olahraga dengan materi atletik, ya. Atletik yaitu mengenai gerakan lokomotor dan manipulasi. Yaitu atletik untuk lokomotor, kita akan memperagakan gerakan lari, ya. Sebelum kita melakukan gerakan lari, sebaiknya kita melakukan pemanasan, ya. Siapa yang bisa memberi contoh untuk melakukan pemanasan? Oke, maju ke depan. Teman-teman, kita mulai gerakan dari kepala dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang kedua untuk gerakan tangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5,
kasih Fatih, boleh kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih buat Fatih untuk mencontohkan gerakan pemanasan para teman-temannya. Ya, selanjutnya baru kita memperagakan materi kita, yaitu materi gerakan lokomotor atletik, yaitu lomba lari. Sudah. Siap, mulai. Akila. Nanti jumpai bapak di kantor ya. Akila. Tahu nggak kenapa bapak manggil kalian ke kantor? Apa? Yang kelas mana yang kalian langganan? Kan tahu keyakinan kelas kita, setelah jam olahraga tidak boleh minum. Kenapa dilarang? Jadi enggak, untuk kedepannya nanti dia tidak berulang lagi gimana? Bener ya nak ya? Jangan sampai lupa lagi ya nak ya. Kenapa? Setelah olahraga kita dianjurkan minum air putih atau air hangat, bukan air es. Kenapa? Air es tidak bagus buat kesehatan kita setelah berolahraga. Itu ya nak ya. Udah nak, boleh kembali ke kelasnya ya, untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Kelas 4 dari SD 050775 Pangkalan Susu. Dan saya Akila Sabira, kelas 4 dari SD 050775 Pangkalan Susu. Kami senang sekali mengikuti praktek restitusi bersama Pak Arif. Terima kasih Pak. Rian, tahu nggak kenapa jam istirahat Rian bapak panggil di kelas ini hanya Rian sendiri? Jadi gini Rian, bapak sangat mengapresiasi apa yang Rian lakukan dalam pembelajaran olahraga. Sepertinya Rian bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran olahraga dari awal sampai akhir. Cuman ada satu kesalahan Rian yang mungkin Rian tanpa sadar Rian lakukan. Coba Rian pikir-pikir, kesalahan apa yang Rian lakukan pada saat pembelajaran olahraga. Ya, itu Rian. Nah, jadi bapak lihat ada 2 atau 3 kali Rian tidak memakai baju olahraga. Kenapa nak tidak memakai baju olahraga? Oh, seperti itu. Kalau ada hal seperti ini, maunya Rian komunikasi sama bapak. Jadi bapak, kita berdua bisa mencari solusinya. Jadi kalau seperti itu, menurut Rian apa solusinya? Iya, betul Rian. Yang bisa mau nyelupain dengan baju olahraga. Pakai aja baju yang lain tidak apa-apa. Cuman Rian harus komunikasi sama bapak. Jadi bapak tahu gitu. Jadi untuk kedepannya gimana Rian? Iya, ya untuk pembelajaran olahraga gunakan aja baju kaos, seperti baju bola, ya. Nah, jadi bapak takut
Kalau Rian tidak memakai baju olahraga, nanti kawan-kawannya berikut, itu tidak baik, itu menjadi contoh yang kurang baik.